Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Zaul Haq. Saya dari mahasiswa Universitas Saber Asia. Hmm, Oke, kali ini saya akan mempresentasikan proyek radar berbasis sensor ultrasonik dan servo yang juga dilengkapi dengan buzzer seperti alarm saat objek terdeteksi dalam jarak tertentu. Oke, pertama saya menggunakan aplikasi Ardu, uh, Ardu, Arduino. Hmm, Pertama saya udah membuat codingannya secara baik dan benar. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari deklarasi Riberi dan variabel. Hmm, Terdiri dari include, hashtag include, servo dot h itu artinya library untuk mengontrol servo. Terus selanjutnya servo titik koma itu artinya membuat objek servo. Oke, selanjutnya ada eh, tulisan coding byte derajat sama dengan 0 titik koma. Itu artinya variabel untuk menyimpan. Itu artinya variabel untuk menyimpan posisi sudut posisi sudut servo. Oke, selanjutnya ada konstanta byte trigger 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 pin sama dengan 4 titik koma. Jadi trigger pinnya itu ada di sensor ultrasonik yang keempat. Terus untuk konstanta byte echo 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 pin ultrasoniknya itu ada di kelima. Jadi jadi konstanta byte yang trigger pin yang keempat itu kita sambungkan ke pin 4. Terus konstanta byte echo pin itu kita sambungkan ke yang kelima. Oke, selanjutnya itu keduanya adalah pin untuk sensor ultrasonik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan long durasi yang koma jarak sama dengan nol. Itu nol itu untuk durasi jaraknya. Oke, selanjutnya saya selanjutnya saya akan menjelaskan konstanta byte buzzer sama dengan 12. Oke, itu artinya itu artinya eh, konstans konstanta buzzer byte ini saya sambungkan ke pin 12. Eh, dan ini artinya pin untuk buzzer. Jadi jadi ini pin untuk buzzer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin poin setup. Oke, pertama untuk poin setup itu kita tuliskan void setup. Terus di sini ada serial begin 9600. Itu artinya mengaktifkan komunikasi serial. Oke, selanjutnya eh, kita buat kita bikin coding lagi pin mode buzzer output. Itu artinya
buzzer sebagai output. Oke, selanjutnya saya buat ada pin mode trigger, ada pin mode trigger pin output sama pin mode echo pin input. Nah, keduanya itu untuk mengatur pin sensor ultrasonik. Oke, selanjutnya ada servo attack. Servo attack 6 itu artinya untuk menentukan pin servo ke 6. Jadi nanti kita menyambungkan servo attack ini ke pin 6 pokoknya nanti di aplikasinya nanti saya kasih. Oke, selanjutnya ada servo servo right now itu artinya memulai posisi servo dari sudut 0 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian loop. Ke bagian loop kita membuat void loop dulu. Oke, terus kita masukkan codingannya. Eh, ini maksudnya for derajat sama dengan 0 derajat kurang 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 dari kurang dari 180 sama dengan derajatnya bertambah. Itu jadi maksudnya itu eh, dari yang coding yang saya sebutkan tadi, servo bergerak maju dari 0 derajat ke 180 derajat dalam perulangan for dengan jeda 25 mikrosecond per langkah. Oke, selanjutnya di sini juga ada uh, fungsi baca ultrasonik. Ini maksudnya uh, dapat dipanggil untuk mengukur jarak. Oke, selanjutnya sebaliknya juga sama. Eh, Ini untuk mendilainya 25. Oke, untuk mendilainya selama 25 detik. Oke, selanjutnya adalah for kebalikannya. Jadi dra kebalikannya itu jadi derajat. Jadi servo bergerak dari servo bergerak kembali bergerak bergerak kembali dari 180 derajat menuju 0 derajat. Ya, jadi maksudnya tuh servo kemudian kembali dari 180 derajat ke 0 derajat mengulangi proses yang sama. Jadi prosesnya sama aja sama yang di atas. Oke, selanjutnya kita ke fungsi baca void. Oke, di sini fungsi baca void terdiri dari digital write trigger pin low. Nah, terus ada lagi delay microsecond. Kita bikin dua. Terus ada digital write trigger pin high. Nanti low tadi artinya mati. Ini high artinya hidup. Kita gunakan delay mikrosecondnya itu 10. Oke, terus di sini juga
Kita masukkan lagi digital write trigger pin low lagi. Kita matikan lagi. Terus di sini saya buat durasi first in echo pin height. Nah, itu maksudnya untuk mengatur untuk mengatur untuk mengatur waktu pantulan sinyal ultrasonik. Oke, selanjutnya ada jarak sama dengan durasi dikali 0,0344 dibagi 2. Hmm, itu maksudnya untuk mengkonversi durasi menjadi jarak dalam sentimeter. Oke, selanjutnya kita kasih perintah serial print derajat. Itu artinya menampilkan sudut servo. Terus kita serial print in, itu nanti kita akan menampilkan kayak berapa derajatnya. Oke, selanjutnya ada serial print jarak, itu menampilkan jarak secara acak. Nanti kita juga akan kasih juga serial print print in sentimeter. Jadi nanti dia tampilannya akan menampilkan jarak sentimeternya berapa gitu. Jarak sentimeter pada bendanya nanti. Terus eh, kita menggunakan coding berupa if dan else. If ini maksudnya jika jika jarak kurang dari 25, serial print in terdeteksi adanya objek itu akan tercetak jadi akan. Nah, terus kita bikin lagi codingan digital word digital word lalu kita kasih buzzer height itu artinya nanti akan menyala. Jadi jika jaraknya kurang dari 25, buzzer itu akan menyala dan akan menampilkan tulisan terdeteksi adanya objek. Oke, selanjutnya kalau else ini akan menampilkan else ini kita kasih digital white buzzer low, itu artinya kebalikannya, jadi tidak aktif lagi untuk yang if ini. Oke, selanjutnya kita kasih contoh cara bekerjanya. Oke, kita kasih contoh. Ini dulu ke sini. Oke, pertama-tama eh, kita start dulu ya. Kita start dulu pertama-tama. Oke, nah berhasil nih. Nah, itu jaraknya juga ada tuh di monitor. Oke, udah berhasil antara derajat sama jarak sentimeternya. Oke, misalnya kita tadi kan ada perintah yang tadi ini yang yang kurang dari 25 cm nih. Nah, kalau kurang dari 25 cm itu jadi nih kan kita bisa lihat tuh. Nah, kalau kita gerakan di sini cuma 70,4 cm, 87,9 cm, ini 142 cm. Nah, di serial monitornya juga kebaca kan. Nah, coba contoh, kita kasih contoh untuk berhasil nggak nih if-nya. Untuk mendeteksi objeknya ini berhasil nggak ya? Kira-kira coba ya kita cobain. Oke, dia berhasil nih. Berhasil terdengar. eh, dia Karena kan saya kan Bluetooth, pakai headset Bluetooth ya. Jadi kedengarannya bisa aja. Nah, tapi di sini kita bisa bisa menjelaskan di bahwa di smartphone ini bahwa di
bahwa di ser- bahwa di buzzernya ini eh, buzzernya ini ada tanda menyala. Nah, terus di serial numbernya juga ada tanda nih bahwa objek itu menyala juga. Nah, jaraknya itu sekitar 19,1 cm. Nah, kan dia kurang dari 25, jadi dia menyala nih buzzernya untuk memperingatkan kita. Oke, kita lepas lagi. Nah, setelah kita lepas lagi, buzzernya nggak menyala lagi nih. Nah, terus serial monitornya juga sesuai jarak yang kita kasih 105,cm. Oke, terus fungsi utama dari program ini, eh, jadi maksudnya fungsi utama dari program ini, servo bergerak dari 0 hingga 180 derajat, lalu kembali kembali lagi dari 180 derajat ke 0 untuk melakukan pemindahan area. Terus itu yang pertama tadi. Yang kedua, sensor ultrasonik ini yang HCSR04 mengukur jarak objek di depan servo pada setiap sudut pergerakan. Oke, terus akhirnya yang ketiga data sudut dan data sudut dan jarak eh, dikirim ke serial monitor untuk ditampilkan. Ini maksudnya. Yang keempat, buzzer akan menyala jika objek terdeteksi dalam jarak kurang dari 25 cm. Yang tadi tuh, yang kurang dari 25 cm seperti ini. Nah, ini seperti ini kita. Kalau di serial monitor juga dia terdeteksi tuh 14 cm gitu. Nah, coba kita gerakan lagi di sini. Tuh, 20 cm udah bunyi. Nah, setelah lebih dari 25 cm dia akan mati. Oke, jadi kesimpulannya adalah eh, saya telah membuat sistem radar sederhana dengan servo dan sensor ultrasonik, eh, sensor ultrasonik eh, yang dapat mendeteksi objek dalam jangkauan tertentu. Jika objek terdeteksi dalam jika jika objek yang terdeteksi dalam jarak kurang dari 25 cm, buzzer akan menyala sebagai peringatannya. Oke, sekian dari presentasi yang saya buat. Terima kasih atas bimbingannya kepada Kak Ajang. Nah, semoga sehat selalu dan dan ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan ya, alhamdulillah dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.